Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024 berkaitan dengan masa kerja honorer. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja berkaitan dengan untuk mekanisme seleksi P3K 2024 berkaitan dengan masa kerja honorer sebenarnya sudah diatur di dalam Kemenpan nomor 347, 348 dan juga 349 yang mana terkait dengan pengalaman bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi jabatan honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K 2024 tentunya aktif bekerja di instansi pemerintah, yaitu selama minimal 2 tahun berturut-turut seleksi P3K 2024. Jadi 2 tahun minimal syaratnya, teman-teman. Namun berkaitan dengan teknis untuk masa kerja ini, ada edaran terbaru yang dikeluarkan Basarnas melalui Kementerian Pendidikan. Di sini disebutkan untuk surat yang terbaru ini, yaitu penjelasan teknis ya terkait masa kerja pelamar guru non ASN yang aktif bekerja di instansi daerah, yaitu sekolah negeri tepatnya, pada seleksi P3K untuk guru periode kedua. Yang mana surat ini dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2024, yang mana ada beberapa poin yang disampaikan dalam surat edaran ini. Itu ada 5 poin yang disampaikan. Yang pertama kita lihat di sini penjelasannya, yaitu guru non-ASN yang dapat melamar pada periode 2 dengan rentang waktu pendaftaran 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 adalah terdata aktif mengajar pada Dapodik, yaitu sebagai guru di sekolah negeri pada instansi daerah yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Nah, perhitungan masa kerja ini dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik. Nah, teman-teman guru bisa mungkin ngecek masa kerjanya itu di info GTK biasanya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, terdapat ketidaksesuaian data riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya yang diantaranya disebabkan oleh. Nah, yang pertama adalah kesalahan dalam pemutakhiran Dapodik. Kemudian keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK penugasan. Misal, bagi guru yang mengalami perpindahan antar sekolah dalam satu instansi daerah, ini menyebabkan masa kerja dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Kemudian, perpindahan antar instansi daerah sehingga masa kerja pada instansi daerah saat ini kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Selanjutnya yang keempat yaitu peralihan status menjadi guru sehingga masa kerja sebagai guru kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Dan hal inilah empat hal ini menyebabkan terdapat guru honorer itu tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi ASN P3K untuk guru periode kedua tahun 2024. Nah, di poin ketiga ini menjelaskan apabila guru non ASN seperti dimaksud pada angka 2, yang permasalahannya yang di atas teman-teman yang sudah kita bacakan tadi, itu tersebut sebenarnya memenuhi ketentuan masa kerja, pemerintah daerah dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ASN P3K guru periode 2 tahun 2024, itu ada melalui aplikasi Ruang Talenta Guru atau RTG disingkat, yang dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Jadi silakan teman-teman yang guru honorer yang mungkin memiliki permasalahan seperti di atas ini yang dijelaskan di poin 2 untuk mengkoordinasikan hal tersebut di instansinya masing-masing ya, agar bisa ikut seleksi P3K 2024. Kemudian di poin 4 ini menjelaskan lagi keseluruhan proses pada aplikasi RTG ini diakses melalui akun Dapodik Kepegawaian Dinas Pendidikan atau akun informasi BKPSDM dengan petunjuk penggunaan aplikasi sebagaimana terlampir. Nah, selanjutnya pemerintah daerah akan menyampaikan kepada guru honorer yang memenuhi masa kerja untuk segera melakukan pendaftaran.
Dan di sini disampaikan untuk batas waktu pengajuan melalui aplikasi RTG ini paling lambat sampai dengan tanggal 27 Desember. Nah, itu teman-teman terkait dengan teknis masa kerja ya. Untuk lamar guru honorer yang aktif bekerja di instansi daerah atau sekolah negeri pada seleksi P3K guru di prodi 2. Barangkali sekali lagi mengingatkan, silakan teman-teman cek masa kerjanya apakah sama permasalahannya dengan yang dijelaskan surat ini, maka teman-teman silakan berkoordinasi, kami sarankan dengan instansinya masing-masing untuk bisa mengikuti seleksi P3K 2024 di periode yang kedua. Nah, sekali lagi juga kami menambahkan informasi di video ini berkaitan dengan teman-teman yang TMS di tahap 1 kemarin yang terdata di dalam database BKN, yang TMS pada saat seleksi administrasi P3K tahap 1, kemudian honorer yang mengikuti seleksi administrasi pengadaan CPNS namun TMS, dan juga yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN P3K tahun ini, itu sudah bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 2 ini teman-teman. Jadi sudah ada keputusan Menpan yang dikeluarkan untuk mengakomodir agar honorer yang masuk dalam database BKN itu mengikuti seleksi P3K 2024, karena seleksi P3K 2024 itu merupakan bagian dari penataan non-ASN terlebih khusus bagi rekan-rekan yang sudah masuk ke dalam pendataan BKN pada saat tahun 2022 yang lalu teman-teman. Nah, untuk jadwal sendiri silakan segera lakukan pendaftaran di portal SSCSN, yaitu dimulai dari tanggal 17 kemarin sampai dengan tanggal 31 Desember. Dan untuk tahapan seleksi administrasinya itu sudah berlangsung dari tanggal 16 mulai hari ini sampai dengan 3 Februari tahun 2025 nantinya. Dan untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Jadi silakan teman-teman yang memiliki kesempatan ataupun masa kerjanya terpenuhi bisa ikut seleksi P3K 2024 untuk mendaftar di portal SSCSN BKN mengikuti semua tahapan seleksi P3K 2024. Baik, itu informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.